Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Satuan Polisi Pamong Praja Padang tertibkan 20 lapak pedagang di Pantai Padang. Gelang akar bahar hitam Mentawai menjadi incaran wisatawan. Warga korban gempa di Kanagarian, Persiapan Timbo Abu, Pasaman Barat, hingga Selasa masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Meski pihak Nagari sudah membujuk mereka berulang kali agar mereka mau kembali ke rumah masing-masing, namun sebagian besar memilih untuk bertahan di tenda pengungsian. Pengungsi sebenarnya mau pulang kembali ke rumah masing-masing dengan syarat minta disediakan hunian sementara terlebih dahulu. Sementara untuk mendapatkannya dari pemerintah setempat haruslah menunggu regulasi yang disiapkan pemerintah kabupaten terlebih dahulu. 1.000 lebih warga Jorong Timbo Abu masih bertahan di tenda pengungsian. Kondisinya memang jauh dari kata nyaman. Kesulitan mulai terasa seiring berjalannya waktu. Air bersih sudah tidak lancar lagi mereka terima. Demikian juga dengan jatah makan yang tidak teratur. Kejenuhan sudah mulai melanda pengungsi. Bahkan ada yang menderita sakit, terutama balita dan orang tua. Tinggal di tenda, Iya. udah 1 bulan. Kesulitannya apa saja? Kesulitannya ya, Apa kesulitan? kesulitannya banyak gitu. Kalau di air bersih gitu, Terus? makan. Kesulitan kita itulah, utara itu kan disuruh udah kita edukasi orang itu balik ke rumah masing-masing. Ya. Cuma orang itu bertanya balik ke kita, ke Wali Nagari, kapan akan dibangunkan utara. Sementara kalau kita dari Pemda Pasaman Barat kan menunggu alokasi dana dulu. Regulasinya kan ada dulu perubahan anggaran atau apa. Data dari kantor Wali Nagari, lebih dari 1.000 rumah warga di daerahnya rusak parah dan tak bisa ditempati. Kini baru tersedia 50 huntara bagi warga Timbo Abu. Kekurangan huntara ini sangat diharapkan warga dari berbagai donatur. Sejatinya, warga korban gempa harus berinisiatif untuk kembali melanjutkan kehidupannya, membangun huntara secara mandiri dari sisa material yang bisa digunakan. Eki Rafki melaporkan dari Pasaman Barat. Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, mengikuti vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster hari Selasa. Sebelum dilakukan vaksinasi terhadap para warga binaan, mereka diberikan penyuluhan terlebih dulu oleh pihak lapas. Kemudian, satu persatu warga binaan Lembaga Pemasyarakatan ini diperiksa kesehatan mereka sebagai syarat pelaksanaan vaksinasi oleh tim kesehatan Kabupaten Sijunjung. Setelah semua prosedur dilaksanakan, barulah dilanjutkan pemberian vaksin booster kepada warga binaan tersebut. Tujuan kegiatan vaksinasi ini adalah untuk mencapai imunitas tubuh dengan adanya vaksin booster, agar warga binaan tidak mudah terpapar COVID-19. Pada hari ini bahwa telah dilaksanakan vaksin yang ketiga bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan Lapas Junjung. Dalam hal ini tentunya yang pertama bahwa dalam rangka mensukseskan program pemerintah bahwa seluruh masyarakat Indonesia untuk mengatasi COVID-19 harus dilaksanakan vaksin. Tidak kalah pentingnya warga binaan Lapas Kelas 2 Junjung harus melaksanakan itu. Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muaro Sijunjung yang menjalani suntik vaksin booster ini berjumlah 206 orang. Sedangkan 14 orang warga binaan baru mengikuti suntik vaksin dosis kedua. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Para pedagang aksesoris, pernak-pernik, atau cenderamata di Desa Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai,
kini lebih tertarik untuk mengolah dan membuat perhiasan berupa gelang dan cincin dengan menggunakan bahan akar bahar dan kulit penyu. Tingginya minat wisatawan membeli cenderamata dari akar bahar karena bentuknya yang unik dan menarik. Selain itu, bahannya mudah dijumpai, serta untuk pengolahannya pun tidak begitu sulit. Hanya dibutuhkan ketelatenan dan sentuhan seni dalam pembuatan gelang tersebut. Selain gelang akar bahar hitam dan kulit penyu, kalung manik-manik yang sering dipergunakan saat penyambutan tamu yang datang ke Mentawai juga laris di pasaran. Untuk harga jual aksesoris tersebut relatif berbeda dan bervariasi, tergantung model dan bentuk gelang serta kalung yang dihasilkan pengrajin aksesoris. Untuk harga gelang akar bahar tersebut dibanderol dari harga Rp150.000 hingga mencapai harga Rp500.000. Sebagian ada yang didatangkan gitu kan, sebagian ada kita yang ngolah. Kalau yang didatangkan itu kan berupa pengrajin dari daerah luar daerah gitu, kayak ada di Sport, di Kakap, kayak di Siberut. Nah, kan tiap daerah itu kan punya khas masing-masing itu dari putra daerahnya gitu kan. Kalau yang menarik dari sini juga kalau untuk orang tepi ya atau wisatawan mencari khas Mentawai itu berupa akar bahar. Kalau akar bahar itu tergantung harganya bervariasi gitu. Ada juga yang dari 150, ya, tergantung kelasnya gitu ya. Ada juga yang sampai 500. Iya. Standar tegasnya kalau kita harganya. Pedagang aksesoris ini biasanya ramai diserbu wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, pada bulan Mei hingga Oktober mendatang, ketika cuaca mendukung untuk aktivitas berselancar di Mentawai. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.